Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Adilanata, saya dari kelas SI 4F. Saya akan menjelaskan materi 3 tentang insiden manajemen. Di materi ini, kita akan mempelajari menentukan insiden, tujuan manajemen insiden, cara membuat daftar aktivitas manajemen insiden, dan menjelaskan hubungan yang dimiliki manajemen dengan proses ITIL. Bisa kita lihat di struktur berikut ini menjelaskan bagaimana menyoroti proses manajemen insiden dalam hubungan layanan. Operasi layanan normal di sini didefinisikan sebagai operasi layanan dalam batas perjanjian tingkat layanan. Salah satu insiden meliputi layanan aplikasi yang tidak tersedia, sistem mati, dan masih banyak lagi. Tujuan manajemen insiden ini menjelaskan tentang mengembalikan kondisi layanan IT ke keadaan normal secepat mungkin dan meminimaliskan dampak negatif yang ditimbulkan terhadap kegiatan bisnis utama organisasi. Aktivitas insiden yang dibuat dalam struktur seperti ini yang dimiliki semua insiden dan memantau semua resolusi insiden yang terdaftar dan sebagian besar merupakan proses reaktif metodologi kerja formal yang didukung oleh perangkat lunak. Data insiden disediakan oleh service desk atau sistem manajemen acara rincian. Ini merupakan masukan untuk manajemen insiden. Kelompok dukungan spesialis akan diberitahu jika perlu. Proses mengidentifikasi alasan insiden dan karenanya tindakan penyelesaian yang sesuai. Insiden tertentu biasanya memiliki resolusi yang terkenal, namun kasus yang kurang umum memerlukan prosedur yang untuk mencocokkan data dengan salah dan kesalahan yang diketahui. Menentukan prioritas ini ditentukan oleh dampaknya terhadap bisnis dan urgensi. Target insiden seringkali dikaitkan dengan kategori. Eskalasi fungsional insiden dari lini pertama ke kelompok pendukung lini kedua atau lebih jauh untuk keahlian yang lebih khusus waktu atau sumber daya untuk memecahkan insiden. Suatu permintaan untuk layanan baru atau tambahan, yaitu perangkat lunak atau perangkat keras, seringkali dianggap sebagai insiden tetapi dianggap sebagai perusahaan atau RFC. Investigation and Diagnosis oleh kelompok pendukung diperlukan jika pencocokan klarifikasi berhasil atau proses penyelesaiannya rumit. Bahkan jika sebuah insiden diserahkan ke kelompok lain, meja layanan yang harus mempertahankan kepemilikan dan mengelolanya sampai pengguna puas. Resolusi dan pemulihan. Aktivitas resolusi meliputi 1. Menyelesaikan insiden yang menggunakan solusi untuk mengajukan Request of Change atau RFC. 2. Melakukan tindakan pemulihan setelah insiden resolusi berhasil. Pemulihan layanan dapat dilakukan. Closure atau penutupan
harus memiliki akses terbatas dan harus dikontrol oleh manajemen service desk. Detail pada gambar yang akan menjadi penting untuk menyelesaikan perselisihan. Ownership, monitoring, tracking, and communication. Service desk bertanggung jawab untuk mengatasi penyelesaian insiden apapun sumber kejadiannya. Service desk yang lebih besar untuk mempertimbangkan untuk membentuk tim khusus untuk pemantauan dan pelacakan insiden. Bisa kita lihat dari gambar ini, departemen dan kelompok pendukung lain service desk disebut sebagai pendukung kelompok lini kedua atau lini ketiga. Mereka memiliki lebih banyak keahlian khusus. Service desk roles and definisi. Beberapa peran service desk. Semua insiden dilaporkan dan didaftarkan oleh service desk. 2. Insiden dibuat secara otomatis harus ditangani oleh service desk. 3. Pedoman praktek terbaik kurang dari 85%. Semua panggilan harus diselesaikan oleh service desk. Panggilan meja layanan biasanya bisa untuk meminta layanan atau laporan insiden. Service desk mengikuti proses manajemen insiden jika sebuah insiden telah diangkat. Insiden, kesalahan yang diketahui dan lingkungan kerja. Akibat dari kegagalan dalam infrastruktur IT, jika insiden tidak dapat diidentifikasi, kita harus membuka catatan masalah dan ketika manajemen masalah menentukan solusi, mereka perlu memberitahu tim insiden agar tiket bisa ditutup. Manajemen insiden paling erat kaitannya dengan manajemen masalah. Terbagi menjadi 5. 1. Masalah dapat menyebabkan banyaknya insiden. 2. Kemungkinan bahwa masalah tidak akan didiagnosis. 3. Insiden telah terjadi selama periode tertentu. 4. Penanganan masalah sangat berbeda dengan menangani insiden dan tercakup dalam proses manajemen masalah. Sekian dari presentasi saya. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.